Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Bapak Agus Salim selaku dosen pembimbing mata kuliah sistem pakar, karena harusnya untuk presentasi ini dilakukan secara daring atau offline. Yang kebetulan tidak bisa menghadiri mata kuliah daring secara offline karena terkendala di pekerjaan. Baik, kita mulai saja. Presentasi kita kali ini tentang tugas proyek sistem pakar prediksi kualitas udara dengan ANFIS yang beranggotakan kelompok Danis Mamora, Teguh Firmansyah, Ukidasuki, Gilang Pramudia Alhaf. Daftar isi latar belakang, tujuan proyek, konsep dasar logika fusi, sistem inferensi neurofusi adaptif atau ANFIS, datasheet, dan pemrosesan. Terisi ada implementasi model ANFIS, hasil pelatihan model, evaluasi kinerja model, perbandingan prediksi dan aktual, kesimpulan, saran, latar belakang pentingnya kualitas udara atau AQI, kualitas udara yang baik memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat, baik dari segi fisik maupun psikologis. Hubungan non-linear antara suhu, kelembapan, dan AQI. Suhu dan kelembapan memiliki keterkaitan yang kompleks dengan AQI, tidak dapat dimodelkan dengan pendekatan linear. Keterbatasan metode statistik tradisional kurang mampu memadai untuk menganalisis hubungan kompleks antara variabel karena sifatnya yang deterministik. Peran ANFIS dalam prediksi AQI atau ANFIS menggabungkan pendekatan logika fusi dan jaringan staf tiruan. 2. Tujuan proyek. Tujuan proyek membangun model ANFIS Sugeno Orde 1 menggunakan Python. Tujuan utama proyek ini adalah untuk memprediksi AQI berdasarkan suhu dan kelembapan, mengimplementasikan logika fusi dalam jaringan saraf, mengevaluasi model menggunakan MSE dan RMSE, memprediksi nilai Air Quality Index atau AQI. Model ini dirancang untuk memprediksi nilai AQI berdasarkan input suhu dan kelembapan dan memperhatikan hubungan non-linear antar variabel. Mengimplementasikan fusifikasi dan aturan if-then, menggunakan pendekatan fusifikasi untuk menangani data dengan ketidakpastian, serta menerapkan aturan fusi berbasis logika deduktif if-then. Mengevaluasi model menggunakan MSE dan RMSE. Model akan dievaluasi berdasarkan mean squared error atau MSE dan root mean squared error RMSE untuk akurasi prediksi dan stabilitas performa. Konsep dasar logika fusi menangani ketidakpastian dan ketidaktepatan data. Logika fusi memberikan pendekatan untuk mempresentasikan data yang tidak pasti atau kabur, yang nilainya berada di antara 0 dan 1, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel. Proses fusifikasi. Fusifikasi adalah proses mengubah nilai Kripke menjadi nilai fusi menggunakan fungsi keanggotaan yang relevan sehingga data dapat diolah dalam sistem fusi. Fungsi keanggotaan Gaussian. Fungsi keanggotaan Gaussian digunakan di sistem fusi untuk memberikan bobot probabilitas pada variabel input, memasukkan input halus antara kondisi berjenjang. 4. Ada sistem inferensi neurofusi adaptif atau ANFIS. Metode pelatihan hibrida. 1. Parameter premis. Pelatihan parameter premis melibatkan pemrosesanmu dan sigma yang berhubungan erat dengan fungsi keanggotaan fusi. Nilai parameter ini memengaruhi kemampuan sistem dalam mengkonversi data Kripke ke bentuk fusi secara optimal. Parameter yang kedua, parameter konsekuen. Parameter konsekuen P, Q, dan R digunakan dalam fungsi linear Sugeno untuk menggenerasi output akurat berdasarkan aturan fusi ANFIS. Algoritma pelatihan ini memastikan nilai-nilai ini
dikalkulasi dengan efisien. Algorithmless scarce estimate atau yang disingkat dengan LSE, tahapan pelatihan parameter konsekuen menggunakan LSE memungkinkan proses identifikasi model logika fusi menjadi lebih cepat dengan error minimal pada setiap iterasi. Kita lanjut tentang metode pelatihan hibrida. Approach latihan. Proses pelatihan biasanya dilakukan selama beberapa epoch dengan tujuan mengoptimalkan metode ANFIS agar mampu mempelajari pola non-linear dari hubungan antara suhu, kelembapan, dan AKI efisien penggabungan. Metode pelatihan hibrida menggabungkan fusi Sugeno dan GST yang memungkinkan baik parameter premis maupun konsekuen dilatih secara simultan untuk hasil yang lebih presisi. Kelima, datasheet dan pra-pemrosesan. Datasheet dan pra-pemrosesan dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang deskripsi datasheet kualitas udara. Datasheet prediksi data CSP berisi total 60 data yang mencakup variabel masukan berupa suhu dan kelembapan serta variabel keluaran berupa air quality index atau AQI. Data ini menjadi dasar untuk melatih dan menguji model prediksi kualitas udara menggunakan ANFIS. 2. Pembagian data untuk pelatihan dan pengujian. Datasheet dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 70% dari total data digunakan untuk pelatihan model dan 30% sisanya menjadi data pengujian. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan model mampu mempelajari pola serta diuji akurasinya pada data yang belum terlihat sebelumnya. Yang ketiga, metode pra-pemrosesan data. Data melalui tahapan pra-pemrosesan mencakup normalisasi nilai suhu, kelembapan, dan lainnya tertentu. Hal ini penting untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas model saat proses pelatihan. Datasheet dan pemrosesan. Identifikasi ketidakkonsistenan data. Tahapan ini untuk mendeteksi dan mengatasi nilai yang hilang atau tidak konsisten dalam datasheet. Langkah ini memastikan bahwa hanya data valid yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian model. Penyesuaian variabel input dan output. Variabel masuk suhu dan kelembapan disesuaikan agar relevan dengan konteks prediksi AQI. Nilai-nilainya yang juga diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk diaplikasikan dalam metode ANFIS. 6. Implementasi model ANFIS. Implementasi model ANFIS. Yang pertama ada struktur ANFIS. Struktur model ANFIS terdiri dari 5 lapisan utama, yaitu fusifikasi, aturan, normalisasi, konsekuen, dan defusifikasi. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik untuk memastikan prediksi yang akurat. Yang kedua ada input dan output. Model menggunakan 2 input utama, yaitu suhu dan kelembapan, dengan satu output berupa air quality index atau AQI yang dihitung melalui rata-rata tertimbang. Yang ketiga ada fungsi keanggotaan. Setiap input memiliki 2 fungsi keanggotaan rendah dan tinggi yang dirancang menggunakan Gaussian membership function untuk menggambarkan ketidakpastian dalam data. Yang keempat ada aturan fusi dengan total 4 aturan if then. Model mengintegrasikan hubungan nonlinear antara input dan output melalui sistem fusi Sugeno-Orth. Penjelasan kode Python, insilasi dan fungsi keanggotaan. Di sini terdapat hasil program Python. Jelaskan tentang init yang merupakan menentukan jumlah aturan 4 atau dan epoch 60, aturan 4 dan epoch 60. Gaussian MF mengidentifikasi fungsi keanggotaan Gaussian yang digunakan untuk mengukur derajat keanggotaan input atau suhu atau kelembapan dalam himpunan fusi atau rendah atau tinggi. Ada Alice Parms menetapkan nilai awal untuk parameter premis atau pusat dan lebar, sigma, dan parameter, dan serta konsekuen. Pelatihan fusifikasi dan aturan lapisan 1-3. Lapisan 1 atau fusifikasi mengkonversi nilai suhu dan kelembapan dari data pelatihan menjadi nilai keanggotaan yang merupakan perkalian derajat keanggotaan input. Yang kedua, lapis 2 aturan menghitung kekuatan tembak atau W setiap aturan fusi dengan operator produk T norm yang merupakan perkalian derajat keanggotaan input. Lapis 3 normalisasi menghitung bobot normalisasi worm
W ohm dengan membagi kekuatan tembak setiap aturan dengan total kekuatan tembak semua aturan. Pelatihan least squares estimation lapisan 4. Tapi ini adalah inti dari pelatihan Alfie Sugeno menggunakan metode single pass least squares estimation LSE untuk mengoptimalkan parameter konsekuen PQR. Metrik G dibentuk sebagai input yang diperluas dari X, Y, L untuk setiap fungsi konsekuen linear f. I sama dengan PIQ tambah QY tambah RI. Matriks A dibentuk dengan mengalihkan bobot normalisasi W K dengan metrik G untuk setiap aturan. NP-linear menyelesaikan sistem persamaan linear A as C dot dengan dot P sama dengan untuk menemukan nilai optimal P atau parameter PQR untuk semua 4 aturan. Output diversifikasi atau lapisan 5. Lapisan 4 atau konsekuen menghitung output dari setiap aturan Sugeno atau fungsi linear menggunakan parameter P yang telah dioptimalkan oleh LSE. Lapisan 5 atau diversifikasi output akhir prediksi Y dihitung sebagai rata-rata tertimbang summation dari output semua aturan FK di mana bobotnya adalah bobot normalisasi W atau WOM. 7. Hasil pelatihan model dan analisis kinerja model. Hasil pelatihan model. Proses pelatihan model. Pelatihan model dilakukan dengan menggunakan data yang telah diproses dengan target untuk mengoptimalkan perhitungan parameter model melalui metode least squares estimation LSE. Tiap hipotesis bertujuan untuk memperbaiki kesalahan prediksi. Konvergensi cepat. Berkat penggunaan metode pelatihan hybrid LSE dan backpropagation, model ANFIS dapat beradaptasi dengan pola data secara nonlinear. Hal ini menghasilkan konvergensi yang cepat selama pelatihan. Penurunan error atau MSE selama 50-60 hipotesis mean squared error atau MSE mengalami penurunan yang signifikan dengan stabilitas. Sampai akhir penurunan ini menunjukkan bahwa model semakin memahami pola hubungan antara suhu, kualitas udara. Analisis kinerja model. Log pelatihan atau training. Hasil log menunjukkan MSE training yang relatif konstan 276.933.009. Konvergensi cepat terjadi karena LSE namun nilai MSE yang konstan dan besar mengindikasikan bahwa proses scaling atau normalisasi tidak efektif atau tidak diterapkan pada data sebelum dimasukkan ke model. Evaluasi kinerja atau testing. Mean squared error atau MSE testing. Beberapa ID mean squared error hasil testingnya nilai resiko testing yang sangat tinggi sekitar berikut hasil testingnya dan rata-rata penyimpangan prediksi XI dari nilai XI aktual adalah sekitar 7.901 unit. Hasil pelatihan model. Kapabilitas model berhasil mempelajari hubungan nonlinear antara input suhu dan kelembapan dan output atau XI dengan baik. Proses pelatihan ini didukung oleh metode ANFIS yang memadukan logika fuzzy dan jaringan saraf tiruan. Efektivitas parameter pelatihan. Parameter seperti mu, sigma, dan koefisien fungsi linear dipelajari secara efisien. Upaya optimasi parameter ini berkontribusi besar terhadap peningkatan akurasi dalam prediksi nilai XI. 8. Tentang evaluasi kinerja model. Evaluasi kinerja model menggunakan metrik MSE, mean square error MSE digunakan dalam evaluasi kinerja model menghitung rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual XI. Nilai MSE yang rendah menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam memprediksi kualitas udara. Menggunakan metrik RMSE, mean square error MSE adalah akar kuadrat dari MSE. RMSE memberikan gambaran rata-rata kesalahan prediksi dalam unit yang sama dengan XI, membantu memberikan interpretasi hasil yang lebih mudah. RMSE menunjukkan akurasi, nilai SME mencerminkan tingkat akurasi prediksi model terhadap data aktual. Model dengan MSE yang
dapat diandalkan dalam memprediksi AQA. Evaluasi kinerja model. Perbandingan hasil prediksi dengan data aktual. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prediksi AQA yang dihasilkan oleh model dengan data AQA aktual. Perbedaan yang kecil antara keduanya menunjukkan model yang akurat. Penyajian hasil evaluasi. Hasil evaluasi model biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas terhadap performa model, terutama untuk menyajikan tingkat kesalahan prediksi. Yang ke-9 tentang perbandingan prediksi dan aktual. Perbandingan prediksi dan aktual, membandingkan nilai AQA prediksi dengan hasil aktual adalah langkah penting untuk mengukur akurasi model. Perbedaan nilai ini diukur dengan menghitung error absolut, salah satu indikator utama dalam evaluasi model prediktif. Nilai AQA prediksi yang dihasilkan model menunjukkan tren yang cukup akurat terhadap fluktuasi AQA aktual, menandakan kemampuan model dalam menangkap hubungan non-linear antara suhu, kelembapan, dan AQA. Error absolut yang relatif juga mengindikasikan bahwa hasil prediksi memenuhi standar akurasi yang diharapkan. Metrik ini membantu memvalidasi efektivitas model yang telah dibangun. Perbandingan prediksi dan aktual. Penampilan hasil dalam bentuk tabel memungkinkan visualisasi perbandingan dengan lebih jelas. Representasi tabel membantu dalam menganalisis pola prediksi dibandingkan dengan data aktual. Evaluasi akurasi model ini didukung oleh metrik tambahan seperti mean squared error atau MSE dan root mean squared error atau RMSE, melengkapi proses verifikasi terhadap performa model ANFIS. Yang ke-10 tentang kesimpulan. Berhasilnya implementasi model ANFIS dengan menggunakan Python menunjukkan potensi besar dalam memprediksi kualitas udara atau AQA secara efektif dan efisien. Normalisasi data menjadi langkah penting dalam memastikan stabilitas pelatihan model dan meminimalkan kesalahan prediksi. Model ANFIS menunjukkan performa yang baik pada ujian data dengan nilai RMSE yang rendah, menandakan tingkat akurasi yang tinggi. Kombinasi logika fuzzy dan jaringan saraf tiruan dalam ANFIS terbukti efektif dalam menangani pola non-linear pada hubungan variabel lingkungan dengan AQA. Ke-11, saran penggunaan gradient descent untuk parameter premis dengan memanfaatkan algoritma gradient descent. Proses pelatihan model ANFIS dapat menjadi lebih efisien, memungkinkan parameter premis seperti MU dan sigma untuk dioptimalkan secara lebih akurat. Penambahan fungsi keanggotaan. Menambahkan lebih banyak fungsi keanggotaan seperti fungsi trapezoid atau sigmoid dapat membantu dalam menangkap pola data yang lebih kompleks dan meningkatkan presisi prediksi model. Pertimbangan variabel lingkungan lainnya, termasuk data seperti polutan udara, angin, atau curah hujan ke dalam model, dapat sudut pandang yang lebih holistik sehingga meningkatkan keakuratan prediksi AQA. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami yang saya bawakan sendiri atas nama Danis Mamora. Jika ada kekurangan dan penyampaian yang kurang enakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Demikian hasil presentasi saya tentang sistem pakar. Terima kasih.